Kita lagi garap pisau herder. Ini herder lokal ya, yang waktu lalu kita buat terus patah. Awalnya herder kecil, kita asah ternyata patah, terus digagangi, cuman lemnya lem cair, kurang niat. Kalau lem besi kuat insya Allah. Coba nanti dipasang ini, ditajemin, dipermanis lagi biar sedikit matching lah. Nah, nanti seperti ini. Ini nancepinnya saya geduk ini tadi, digedukin jadi kenceng, terus ditambah lem besi biar kuat. Untuk bilahnya sendiri nanti kita rampingkan, kita kecilin dikit, pokoknya biar manis saja. Gagangnya tanduk rusa, yang ini tanduk kerbau hitam, depan ini sono keling. Kita proses.
Oke, alhamdulillah. Proses pembuatan pisau dapur pesanan ibu penjual soto yang ada di Pujasera Kantor Pos Kota Malang sudah selesai. Ini kemarin kita proses, sebagian tidak kita record ya, tidak kita rekam, cuman ini yang kita rekam potongan dari pisau herder. Kita runtutkan dulu dari yang pertama. Ini model kuku macan, pisau okulasi, bisa buat stek-stek tanaman ataupun ngupas buah. Tidak terlalu nunduk. Ini ada dua ini ya. Sebentar saya carikan kembarannya. Barangkali nanti ada yang berminat. Kita carikan dulu kembarannya. Nah, ini. Oke. Seperti ini. Ini kena kotor apa lem kayaknya. Nah, ini kan nunduk ini, turun. Kalau buat stek-stek enak. Ini. Terus yang ini saya pangkas biar tidak terlalu nunduk bawahnya, biar enak kalau buat ngupas-ngupas sayuran, ngupas buah, dan juga iris-iris daging. Ini ya. Dari material bekas gergaji selendang. Ini panjangnya berapa ya? Kita cek dulu. Panjang 9 cm, di pangkal terlebar 2 cm, tebalnya 1 mili. Untuk ketajaman nih. Selanjutnya yang ini juga sama, ini tipis banget. Gagangnya dari brul jati, dari bekas gergaji model-model gergaji selendang kayak gitu. Kalau terlalu panjang dia lemir ya, lentur. Ini saya pendekkan sekitar segini nih. Nah. Biar enak nanti kalau dipakai iris-iris. Panjang kurang dari 11 cm ya. Enaknya ya 10 cm lah. Enaknya 10 cm begini. Terlebar, lebarnya 1,7 ini. Iya, 1,7. Kurang dari 2 cm gitu aja. Kalau ini tebalnya tipis banget, tipisnya kurang dari 1 mili. Kurang dari 1 mili. Kita cek.
tapi tajamnya begini. Kalaupun toh disipu ulang, jangan terlalu merah menyala, pasti dia akan lembek banget, saking tipisnya tentunya. Tapi kalau disipu ulang bagus. Terus ini pisaunya beliau, ibu penjual soto, yang sebelumnya usang, tapi video atau foto sebelumnya nggak ada. Kotor, terus ini hitam gitu ya, kurang tajam katanya. Saya bawa buat contoh sekaligus saya servis. Ini alhamdulillah sudah beres. Ini bisa kita buat seperti ini, bisa. Ada material HSS, circle itu ada, terus potongan dari gergaji juga ada. Ini ya, bisa kita buat. Ringnya juga saya masih banyak stok ring dari stainless kayu, juga gampang. Mau warna apa, kalau warna merah ingas merah, warna kuning dari kayu nangka, ataupun warna hitam, warna coklat itu dari Galessono Keling bisa. Ini punya beliau, sudah cakep kembali dan tajamnya jos. Tajamnya jos ini. Nanti pasti pangling beliau, kaget loh, punya saya kok jadi baru lagi gitu. Pastilah, karena kita servis. Terus yang ini yang kemarin kita proses ya, ini yang kemarin kita proses dari potongan pisau herder. Jadi awalnya tragedi itu terjadi, patah ini ya, patah. Tragedi itu terjadi ketika di hari Jumat jelang 1 hari kurang di Idul Adha tahun kemarin. Ini saya asah, sedianya buat anak buah saya untuk seset-seset. Pas saya asah terlalu menekan, kondisi panas, patah di bagian sini. Terus saya modif, laku terjual, ternyata kurang kurang bagus dari pengelemannya. Akhirnya konsumen untung orang sini sendiri, waktu datang saya ganti yang baru yang bagus, milih sendiri silahkan, dan tidak ada biaya apapun, nggak ada tambahan. Dan ini sekarang saya lem besi, ini jadi top, Marco top. Ini lem besi, ini full padat. Untuk gagangnya sendiri dari tanduk rusa, di sini ada tanduk kerbau hitam, yang ini dari Galessono Keling. Ini potongan pisau herder, tapi herder lokal ya. Nah ini ada potongan bekas logonya, masih ada. Untuk panjangnya sendiri ini 10 cm, panjang bilah 10 cm, terlebarnya 2,3 cm, dan memiliki ketebalan 1 mili. Enak ini, kecil, imut buat teman-teman mancing, teman ngopi, dan estetik banget kan dia. Ini jomblo, bisa silahkan, yang minat langsung DM atau nomor WhatsApp yang tertera aja. Tajam sudah, barusan saya asah. Terus ini juga pencapaian ini. Waktu itu habis zuhur, dari Bu admin ada konfirmasi, ada yang mau pesan pisau kecil dari Wilis, langsung saya potongkan golok baja Wilis, langsung saya potongkan. Asar, adzan asar sudah selesai jadi, tapi ternyata orangnya masih belum deal. Ya nggak masalah, sudah memberi contoh foto, saya garap, nggak masalah. Ini mau saya berikan ke ibu penjual soto gitu, biar seneng. Ini punya beliau yang diservis, ini sama ini yang saya berikan ke beliau. Bukan diberikan ya, beliau memesan memang, tapi tanpa spesifikasi, cuma bilangnya kecil aja gitu, pengen kecil karena buat iris-iris daging ayam kampung katanya kan gitu. Oke sahabat GSN, barangkali yang berminat buat seset, buat teman mancing, teman ngopi, sembelihan unggas, iris-iris daging, sayuran, nah ini cocok dipakai, enak gitu loh. Panjangnya 9 cm, 10 cm juga manis, 9 oke, 8 terlalu kecil. 8 kalau di pangkalnya lebar oke. Gitu. Sama seperti herder itu 10 tapi kan lebarnya rata, itu juga bagus.
Tergantung selera dan motif speknya, mau di model seperti apa itu bisa. Untuk terlebarnya ini 1,5, ketebalan 1,5 mili. Nah, potongan banyak, potongan baja wilis banyak. Kalau nggak ada kita motong dari golok, kadang-kadang gitu. Oke, seperti itu mungkin proses pembuatan. Ya nggak pembuatan ya, ini kemarin tinggal ngagangin aja sih. Reviewnya. Untuk pisau-pisau yang lain ukuran untuk 9 kambing banyak stok. Untuk golok-golok juga banyak. Dan lain-lain, silahkan. Mumpung masih jauh, ya sebentar lagi sih Idul Adhanya. Itu dipersiapkan, tidak langsung semuanya di jelang Idul Adha. Nanti kewalahan, nanti kerepotan dengan biayanya, mepet dananya. Nah itu. Jadi dicicil aja dari mulai sekarang. Beli pisaunya, beli goloknya, apa dulu setiap bulan ada yang dibelanjakan, disisihkan rezekinya, insya Allah Idul Adha tidak panik lagi. Seperti itu mungkin saran, kritik, nasihat yang bisa saya sampaikan. Balik feedbacknya saya juga meminta untuk diberikan saran kritik yang membangun buat kemajuan GSN, khususnya di bengkel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.